Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan Faisal dari kelas Agri 5B Prodi Agribisnis. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas komunikasi antar pribadi. Dan pada pertemuan hari ini atau sekarang, kita akan membahas komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi, dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Adapun fungsi-fungsi komunikasi ialah yang pertama, pertumbuhan individu, yang kedua belajar, yang ketiga ialah kesadaran diri, dan yang keempat, integrasi dengan lingkungan. Ciri umum komunikasi ada 4, yaitu yang pertama, dinamis dan berkelanjutan. Proses memberi dan menerima informasi berlangsung terus tanpa henti-hentinya. Yang kedua yaitu bersifat sosial. Komunikasi merupakan wahana yang digunakan untuk menguji pengamatan dan gagasan kita kepada orang lain. Yang ketiga, fungsional dan bertujuan. Komunikasi membantu manusia mendapat apa yang diinginkan dan membantu mencapai tujuan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu bersifat kompleks. Tingkah laku, sikap, orientasi nilai, persepsi, dan ide manusia terlibat dalam proses komunikasi. Poin selanjutnya ialah dimensi komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan non-verbal, dan yang kedua komunikasi satu arah dan dua arah. Maksud dari komunikasi verbal dan non-verbal ialah komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain. Sedangkan komunikasi non-verbal ialah seperti yang terjadi. Komunikasi verbal ya, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka lebih banyak dahulu menggunakan bahasa tubuh atau sering juga disebut body language. Sedangkan yang dimaksud komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung pada satu pihak saja. Dan komunikasi dua arah ialah bersifat timbal balik dan melibatkan dua pihak. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi dipandang dari sudut subjektif adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Sedangkan komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses itu, berinteraksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Sifat terpenting komunikasi organisasi. Adapun poin yang pertama yaitu penciptaan pesan, yang kedua penafsiran, yang ketiga penanganan kegiatan anggota organisasi, yang keempat bagaimana komunikasi berlangsung dalam organisasi, dan yang terakhir ialah maknanya tergantung pada konsepsi seseorang menjadi organisasi. Fungsi-fungsi komunikasi lebih khusus meliputi pesan-pesan mengenai pekerjaan, pemeliharaan, motivasi, integratif, dan inovasi. Proses komunikasi dalam organisasi menurut Kohler dan Upbaum mengemukakan bahwa pengiriman pesan biasanya datang dari level atasan yang sifatnya memberi perintah tugas, memberi perintah untuk menghasilkan pengertian tentang tugas dan hubungannya dengan tugas keorganisasian, memberi informasi tentang prosedur dan tugas keorganisasian, menemukan balikan atau respon dari bawahan, menemukan informasi tentang ideologi sebagai indoktrinasi terhadap bawahan mengenai misi organisasi.
faktor yang memengaruhi efektivitas komunikasi menurut Raymond Lesicar. Yang pertama, keseluruhan komunikasi formal. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, spesialis jabatan. Dan yang keempat, pemilikan informasi. Selanjutnya yaitu jaringan komunikasi, komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan melalui struktur organisasi secara hierarkis dan menggunakan jaringan komunikasi formal. Komunikasi vertikal dari bawah ke atas yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari anggota organisasi atau eselon bawah ke eselon atasannya. Fungsinya yaitu mengumpulkan informasi yang berharga. 2. Memberikan kesempatan kepada para pengikut untuk mengemukakan keluhan dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memperoleh feedback. Dan yang keempat, mengemukakan problem pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu komunikasi vertikal dari atas ke bawah, yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari eselon atas ke eselon bawahnya atau ke anggota sistem sosial. Fungsinya yaitu menjelaskan dan membangun dukungan pelaksanaan visi dan misi strategi organisasi. Yang kedua, memberi perintah kepada pengikut. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan dan pelaksanaannya. Dan yang keempat, memberikan feedback. Selanjutnya, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari unit kerja eselon yang sama. Fungsinya yang pertama, mengkoordinasi aktivitas. Yang kedua, berbagi informasi. 3. Memecahkan problem dan konflik. 4. Mengembangkan kerjasama dan saling mengerti. Komunikasi informal adalah komunikasi yang berlangsung tidak melalui struktur hierarki organisasi formal dan tidak menggunakan channel yang telah ditetapkan secara formal. Fungsi pesan yang disampaikan dalam organisasi ada 4. Yang pertama, pesan tugas. Yang kedua, pesan kemanusiaan. Yang ketiga, pesan pemeliharaan. Dan pesan pembaharuan. Mungkin itulah sedikit materi tentang komunikasi dalam organisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.